Helikopter, helikopter, para cover, para cover. Halo sobat penyatir, setelah kita membahas apakah helikopter dalam film Dune ada dalam dunia nyata, waduh, kok penyatir penasaran lagi ya? Dengan sebuah cuplikan film dalam MCU terlihat di mana scene kapal induk terbang atau heli carrier terangkat. Mungkinkah kira-kira kapal induk terbang diciptakan dalam dunia nyata? Lah, bukannya ini bang? Dunia nyata woi, bukan film. Heli carrier atau kapal induk terbang pertama kali muncul dalam film MCU berjudul The Avengers pada tahun 2012. Kemudian pada film Captain America The Winter Soldier pada tahun 2014 dan dalam film Avengers Age of Ultron pada tahun 2015. Heli carrier tersebut berukuran sangat besar dengan 4 buah mesin utama atau rotor utama yang mengangkatnya ke udara. Heli carrier ini berukuran sangatlah besar dan memiliki kemampuan kamuflase. Menurut beberapa literatur yang penyatir temukan di internet, panjang heli carrier MCU ini mencapai 1400 kaki, lebar 830 kaki dan untuk bobotnya masih simpang siur. Namun beberapa sumber menyatakan berbobot hampir 100.000 hingga 115.000 ton atau hampir sama dengan kapal induk sungguhan yakni USS Nimitz. Nah, pasti kalian bingung kan? Dengan ukuran 1400 kaki, lebar 830 kaki, waduh, banyak bener kan kakinya? Kaki 1000 bang. 1400 kaki sama dengan 426 meter dan 830 kaki sama dengan 252 meter. Atau secara gampangnya sebagai perbandingan, heli carrier ini 93 meter lebih panjang daripada kapal induk sungguhan yakni USS Nimitz yang hanya memiliki panjang 333 meter dan 176 meter lebih lebar daripada Nimitz yang hanya 76 meter. Untuk mengangkat kapal induk sebesar ini tentu bukanlah hal yang mudah. Kita tidak tahu mesin apa yang mereka gunakan. Namun jika kita perhatikan dalam film The Avengers terdapat 4 buah mesin berdiameter raksasa pada masing-masing sisinya. Kita anggap saja mesin yang mereka gunakan adalah mesin turbofan. Maka jika bobotnya adalah 100.000 hingga 115.000 ton, setiap mesinnya harus mempunyai daya dorong sebesar 25.000 hingga 28.750 ton. Itu pun hanya untuk mengangkat atau membuat heli carrier ini melayang. Belum ada mesin sekuat itu yang diciptakan setidaknya untuk saat ini. Dengan kata lain, heli carrier ini masih mustahil diciptakan untuk saat ini. Karena heli carrier ini mempunyai kemampuan take off secara vertikal, kita coba bandingkan saja dengan mesin yang digunakan oleh pesawat tempur dengan kemampuan serupa. F-35B dilengkapi dengan mesin Pratt & Whitney F-135 dan kipas penyeimbang di belakang cockpit yang dibuat oleh Rolls-Royce Lift System, sekaligus 2 semburan penyeimbang masing-masing di sisi kiri dan kanan sayapnya. Secara keseluruhan atau secara hitungan sederhananya, sistem propulsi atau mesin pada F-35B mampu take off secara vertikal dengan bobot maksimum 22 ton. Itu pun sudah termasuk sistem persenjataan dan bahan bakarnya. Oke, mari kita berandai-andai. Katakanlah satu mesin lengkap atau satu sistem take off vertikal pada F-35B mampu mengangkat beban seberat 22 ton. Kira-kira berapakah mesin yang dibutuhkan setara F-35B untuk mengangkat heli carrier dengan bobot 100.000 hingga 115.000 ton? Kita hitung ya penyatir. Satu mesinnya saja memiliki kekuatan angkat setara 22 ton. Maka untuk mengangkat beban seberat 100.000 hingga 115.000 ton, kita bagi saja dengan 22. Maka akan didapatkan 4.545 hingga 5.220 unit setara mesin F-35B. Waduh, rudal berpemandu inframerah, apel senyum bang. Lagi pula, kira-kira apa keuntungan yang diberikan dari membuat heli carrier atau kapal induk terbang ini? Kalau menurut penyatir, tidak ada. Meskipun dalam filmnya kapal induk terbang ini memiliki kemampuan tak terlihat atau invisible, penyatir rasa bayangan yang ditimbulkan ketika melintas di suatu wilayah tetap bisa terlihat. Kalian ngerti kan maksudnya? Peran dan semua tugas kapal induk terbang masih bisa digantikan dengan kapal induk sungguhan. Maksudnya kapal induk yang berbasis laut ya.
Misalnya, kapal induk kelas Nimitz Amerika Serikat mampu memindahkan seluruh armada tempurnya berupa jet tempur dan helikopter kemana saja di seluruh penjuru dunia. Bahkan ke masa lalu juga bisa, Bang. Sama seperti kapal induk konvensional, ia pasti memerlukan pengawalan dari kapal-kapal lain. Apakah perlu juga untuk membangun destroyer terbang, kapal selam terbang, kapal logistik terbang, dan kapal-kapal terbang lainnya? Membangun kapal induk konvensional saja biayanya udah super duper mahal. Kita ambil contoh USS Nimitz Amerika Serikat menelan biaya pembuatan 11,2 miliar US dollar atau sekitar 177 triliun rupiah per unitnya. Apalagi untuk membuat kapal induk yang udah besar, rumit, berteknologi tinggi, bisa terbang pula. Waduh, mungkin perlu 271 triliun, Bang. Waduh, ide bagus tuh penyatir. Ya, mungkin untuk saat ini mewujudkan kapal induk terbang masih terbilang cukup mustahil. Apalagi dengan ukuran yang sebegitu masifnya, Bang. Impossible. Namun bagi kalian yang pengen merasakan sensasi kapal induk terbang, dalam game Modern Warship sudah tersedia. Para penggemar MW biasanya menyebut kapal induk terbang ini dengan sebutan USS Emas atau CVN-X. Ini penyatir untuk penjelasan saja ya, bukan di endorse. Terlepas dari itu, konsep kapal induk terbang ternyata bukanlah wacana yang baru. Pada tahun 1917, Inggris pernah merancang sekaligus menguji coba untuk menggantung, melepaskan, dan memulihkan pesawat tempur Sopwith Camel dari kapal terbang atau balon udara Vickers 23R. Buat yang belum tahu, kapal terbang atau balon udara adalah moda transportasi yang mampu terbang karena diisi dengan gas berupa helium di dalamnya. Balon udara ini sering disebut dengan Zeppelin. Ketika mendengar tentang Zeppelin, gue teringat tragedi Hindenburg, Bang. Nah, dalam uji cobanya ini, Inggris berhasil meluncurkan pesawat tempur kecilnya, namun tidak pernah berhasil untuk memulihkan atau menangkapnya kembali. Pada tahun 1935, Amerika Serikat juga pernah melakukan percobaan yang sama. Dua kapal udara kelas Akron dan Macon dibangun. Ia dibangun guna untuk misi pengintaian Angkatan Laut Amerika Serikat. Amerika Serikat melakukan hal serupa seperti apa yang dilakukan oleh Inggris. Amerika Serikat bereksperimen dengan membuat hanggar internal yang mampu menampung sejumlah pesawat tempur pada kapal udara kelas Akron. Kapal udara ini dirancang untuk mampu membawa 5 pesawat tempur di dalam lambungnya. Dan pada tiap pesawatnya akan dilengkapi dengan skyhook untuk mempermudah peluncuran dan pemulihannya. Pada tahun 1930-an, Soviet juga pernah merancang konsep kapal induk terbang. Proyek Soviet ini dikenal dengan proyek Zhivino. Rencananya adalah untuk menempatkan 3 hingga 5 buah pesawat tempur berukuran kecil pada pembom kelas berat Soviet kala itu, yakni Tupolev TB3. Pesawat ini merupakan pesawat yang sama yang digunakan oleh pasukan penerjun payung Soviet yang hidup seperti Larry dan sudah kita bahas di sini. Proyek uji coba ini bertujuan untuk mampu mengerahkan pesawat tempur ke garis depan dengan jangkauan yang lebih jauh. Sebenarnya ada banyak rancangan-rancangan kapal induk terbang lain, namun terlalu banyak untuk disebutkan. Sebutin satu lagi, Bang. Ada satu lagi ya. Pada tahun 1970-an, Amerika Serikat dengan 2 pesawat terbesarnya, yakni Boeing 747 dan Lockheed C-5M Super Galaxy, pernah merancang konsep kapal induk lintas udara. Rancangannya adalah pesawat tempur berukuran kecil akan disimpan di ruangan kabin. Kapal induk lintas udara ini akan dirancang memiliki kemampuan untuk meluncurkan, memulihkan ataupun menangkap, mempersenjatai kembali dan mengisi ulang bahan bakar jet tempurnya. Kapal induk lintas udara ini direncanakan akan mampu mengangkut hingga 10 unit jet tempur. Namun sayangnya hal ini sekedar konsep dan tak pernah terrealisasikan. Oke, sampai sini dulu ya. Terima kasih telah menonton video ini dan seperti biasa, salam penyatir handal.